Tapi sebenarnya dari sisi medis, siapa yang dalam tanda kutip harus menggunakan gigi tiruan? Semua pasien yang memiliki kehilangan gigi alias giginya ompong, kecuali pasien anak loh ya. Kalau orang dewasa kehilangan gigi, even satu gigi pun itu harus dipakein gigi palsu. Sebaiknya secara medis betul. memasang gigi tiruan. Iya. Berapapun umurnya, masih Betul. 20, masih 19. Nggak apa-apa, jangan gengsi. Karena Kalau enggak nanti bakal jadi domino effect di depannya. Sahabat Orange, ketemu lagi sama saya Kamal Rashid ya di Ask the Dentist by Orange Dental, podcastnya para pemerhati gigi. Nggak cuma dokter, tapi pasien juga sering nonton podcast luar biasa ini, oke? Setelah episode sebelumnya, saya kedatangan tamu yang merupakan dia itu baru aja pasang gigi palsu gitu kan. Di situ tuh dia ngejelasin cukup banyak tuh bahwa gigi palsu ini banyak banget teman-teman dia yang ngerasa mau pasang tapi gengsi dan sebagainya tanpa ada alasan-alasan yang sebenarnya referring tuh ke kesehatan gitu ya. Tapi lebih banyak nggak mau pasang karena gengsi. Nah, karena episode kemarin saya banyak nggak taunya, episode sebelum ini ya, biar lo nonton juga lagi sahabat Orange ya, biar naik viewer kita semua. Oke. Jadi di episode kali ini di Ask the Dentist saya mendatangkan langsung dokter yang tukang pasang gigi palsu orang-orang. Bukan yang di pasar-pasar ya, ini dokter ya. Bukan yang pasang gigi palsu, tapi ini yang secara medis. Sudah hadir di tengah-tengah kita Dokter Gigi Anggraini. Halo. Selamat sore Dok. Iya, selamat sore Mas Kamal. Dok, aku nanya dong, kok yang masang gigi nggak harus ini ya, spesialis atau apa gitu ya? Itu tuh sebenarnya based on kasusnya. Jadi kalau misalnya kasusnya mudah, kehilangan giginya cuma 1, 2, 3 dan nggak ada penurunan tulang, kalau based on radiologi gitu ya, di ronsen, itu kita masih bisa menghandle. Iya, handle. Tapi kalau misalnya sekiranya kehilangan giginya sudah banyak, udah free end, artinya free end itu tuh gigi paling belakang udah hilang. Nah, abis gigi itu paling belakang sudah hilang. Gigi paling belakang udah hilang. Kan biasanya kalau kita pasang kan kayak ada pegangan untuk ke gigi belakangnya kan. Nah, iya nggak tahu lagi. Aku udah hilang semua gigi belakang aku. Nah, itu berarti free end. Free end itu artinya free end apa? Gigi paling belakangnya udah hilang. Jadi kayak udah lost. Oke, kalau sudah hilang jadi nggak bisa ke dokter gigi, nggak bisa ke dokter Anggraini? Bisa. Kalau ke dokter gigi umum bisa, asalkan penurunan tulangnya nggak drastis. Kalau misalnya penurunan tulangnya udah drastis, dalam artian giginya udah hilang lama, menahun, tapi nggak dibuatin gigi palsu, dia pasti tulangnya lama-lama turun. Jadi kayak datar gitu. Itu ntar kita bahas. Okay. Tapi sebelumnya kita bahas yang enteng-enteng dulu aja ya. Oke deh. Ini saya pengen langsung nanya karena sebelumnya ini tamu saya kan yang pakai pasien gitu kan. Dia bilang teman-temannya tuh banyak yang mau masang gigi palsu tapi males karena satu dan lain hal, tapi terutama karena dia masih muda pasang gigi palsu. Iya, banyak. Enak aja emang gue lansia gitu. gitu kan. Betul. Tapi sebenarnya dari sisi medis, siapa yang dalam tanda kutip harus menggunakan gigi tiruan? Semua pasien yang memiliki kehilangan gigi alias giginya ompong, kecuali pasien anak loh ya. Iya, kalau anak kan gigi susu. Iya, kalau misalnya numbuh lagi. Tanggal kan pasti dia numbuh lagi. Kalau orang dewasa kehilangan gigi, even satu gigi pun itu harus dipakein gigi palsu. Sebaiknya secara medis betul. memasang gigi tiruan. Iya. Berapapun umurnya, masih betul. 20, masih 19. Nggak apa-apa, jangan gengsi. Karena kalau enggak nanti bakal jadi domino effect di depannya. Kayak seperti gitu. yang satunya yang tadi dokter jelasin di awal itu ada penurunan tulang betul, segala macam. Iya, Gitu. banyak sebenarnya efek-efek yang nggak cuma penurunan tulang. Ini langsung ini nih. Langsung kasih tahu aja. biar orang-orang pada takut pasang gitu. Ya, jadi even kehilangan satu gigi pun itu bakal jadi efek domino buat pasiennya. Kenapa? Kan kalau misalnya kehilangannya giginya di tengah nih. Misalnya ada 3 gigi. Terus ini kan giginya hilang. Oke. Jadi kan tinggal 2 giginya nih. Betul. Nanti mereka bakal istilahnya kayak doyong kalau bahasa awamnya. Jadi dia akan miring nih ke bagian giginya yang hilang. Nah, sorry. Berarti
posisi gigi itu memang salah satu fungsinya adalah saling menguatkan satu sama lain. Betul. Kayak Oh, kita gitu. nari saman aja kalau misalnya Iya. hilang kan doyong semuanya Bener, kayak kan dia kan gitu. gini. Iya. Oh. Jadi giginya itu yang masih sehat pada doyong ke bagian Yang bolong. bolongnya, yang kosongnya itu dia bakal miring. Terus kalau gigi gigitan yang bagus itu pasti kan gini atas bawah. Gigi apa yang bagus? Kalau gigitan Oh, kita. gigitan. Saya pikir giginya sitan. Makanya saya gigitan gigi apaan? Sapetan. Gigitan maksudnya menggigit ya. Gigit, kalau ngegigit kan begini Iya, betul. bagusnya. Tapi kalau misalnya giginya udah miring, nah jadi kita gigi atasnya ngedorongnya cuman itu bagian yang domino efeknya. yang sampingnya aja. Ya betul. Bisa Bahkan dia samping sini, malah sampai bisa sini. turun. Nah itu dia. Dia bisa gini makin lama nyebabin trauma. Trauma ini namanya trauma oklusi, di mana ada kerusakan Trauma oklusi. Oklusi. Iya, ini bahasa Gimana? medis sebenarnya. Oke. Kalau bahasa awamnya itu kerusakan dari jaringan di bawahnya gigi, jaringan pendukung giginya. gitu. Jadi bisa bengkak, paling parah tuh bisa goyang. Kalau udah goyang, buy one get one, cabutnya. Oh, karena Ya, dua-duanya jadinya. Jadi dua-duanya atas bawah jadi kecabut. Jadi makanya penting banget buat gigi palsu, even cuma satu gigi aja. yang Bahkan di hilang. usia produktif pun. Betul. Bukan menjadi alasan gitu ya. Enggak. Jadi kalau asumsi selama ini orang pakai gigi tiruan karena estetika doang, karena pengen terlihat tetap ganteng dan tetap cantik, itu justru ya bisa dibilang itu orang-orang yang beruntung. Karena yang dia nggak ketahui manfaat medisnya sebenarnya, Iya. kan? Betul. Gitu. Tapi dokter pernah harus meyakinkan orang-orang di luar sana nggak untuk pasang? Oh iya, Karena harus. segitu tabunya gitu Iya, buat iya. anak-anak muda. Banyak sih sebenarnya pasien-pasien aku gitu ya. Misalkan abis dicabut giginya sama dokter misalnya. Gitu. Jangan kan habis cabut deh. Kayak misalnya datang screening ternyata ada beberapa giginya yang ompong gitu ya, bekas pencabutan tapi misalnya udah 2 tahun yang lalu, udah setahun yang lalu gitu. Mereka nggak tahu kalau misalnya harus dipasangin ya dok gitu. Balik lagi di mana di pasien-pasien tuh pada bilang, emang saya boleh pakai gigi palsu bukannya buat orang tua aja gitu. Ya, betul. Nah itu terus aku bilang kayak iya harus buat, kalau nggak nanti ya bakal jadi seperti ini yang tadi aku jelasin kayak gitu. Yap. Dan ini tidak ngerujuk pada satu gigi doang, maksudnya Iya. posisinya pun nggak masalah. Karena beberapa orang yang pada akhirnya giginya sudah tidak ada atau ompong, tapi kalau dia posisinya di dalam, kan nggak mengganggu estetika tuh. Iya. Iya kan? Iya. Ya dia santai-santai aja. Iya, tapi mengganggu fungsional. Ternyata begitu. Iya, Saya jadi baru tahu. ngunyahnya nggak benar. Kalau misalnya ngunyahnya nggak benar, berarti kan di pencernaan kita nggak bagus juga. Oh betul. Iya kan? Iya, Kan iya, kita iya, harus iya. ngunyahnya harus pelan, harus. Apalagi kalau ompongnya semua geraham. Iya, nggak enak makan. Nggak bisa Iya. makan daging. Bener, makanya pisang dipenyet lagi kayak bayi. Kasih air anget, nyet gitu. Ya makanya nggak enak kan? Nah, si yang aku ajak ngobrol di episode sebelumnya gitu, dia bilang, tapi karena dia bukan dokter ya, jadi dia cuma kulik-kulik dari Google. Betul. Dia bilang dia pernah nyari tahu di Google kalau gigi ompong itu imbasnya bisa kayak gimana. Penurunan dia sih bilangnya gusi ya. Gusi apa? Jadi yang bermasalah pertama itu biasanya gusi atau tulangnya sih? Tulang. Jadi gusi itu tuh menutupi tulang. Jadi kalau gusinya turun, otomatis tulangnya udah turun. Oh. Nah, gitu. Berarti kalau di ronsen Hah? ada legokan gitu di tulang? Enggak legok. Atau gimana? Enggak legokan ya gimana? Turun tuh kayak gimana sih maksudnya? Udah Masa pernah rahangnya- lihat? Udah pernah lihat belum? Kayak ronsen gigi panoramik udah pernah lihat belum? Udah, aku udah pernah ronsen iya. panoramik. Jadi kan kalau ronsen itu kan warnanya cuma hitam putih doang. Betul. Outcome-nya. Betul. Nah kalau misalnya di sini di bagian gigi bawah ini nanti itu ada rahangnya warna putih tulang. Nah kalau Oke. tulangnya turun tuh dia tipis. Tipis maksudnya? Oh turun tuh maksudnya terkikis. Ya. Bukan berarti posisinya jadi gini, jadi gini enggak. Ya turun gini. Terkikis aja. Terkikis gitu. Kalau udah kayak gitu Kalau masih bisa udah- diobatin, masih bisa dipasang gigi tiruan. Masih bisa. Tapi mungkin kalau case-nya udah susah, balik lagi kita refer ke dokter spesialis atau mungkin dokter yang lebih kompeten. Harus ada operasi atau apa? Kalau operasi sih enggak, kecuali mau pakai implan ya. Kalau mau pakai implan, nah itu kalau implan tuh lebih kita lebih selektif lagi dalam ngelihat kasusnya. Itu tapi pasti udah kompetensi dokter yang spesialis lah ya, Ya, kalau ya, implan. ya, bisa. Jadi kalau misalnya tulangnya udah turun banget, mungkin ada cangkok tulang. Kalau kita ngomongnya bone graft gitu. Ambil tulang dari mana? Ada ininya kayak obatnya gitu. Obat. Bukan obat sih ya. Iya, masa belinya apa obat? Ya? Enggak, ya itu apa namanya?
bahan cangkoknya. Perekat keramik kali yang buat ubin bukan? Nut kali ya. Iya maksudnya itu kali nggak tahu. Nggak ngerti. Bukan dah, pokoknya Pokoknya gitu. ditambahin tulangnya biar Iya, rata lagi. Biar kuat untuk menahan implannya. Oh bukan diratain lagi, Enggak. tapi buat si implannya. Iya. Nah ngomongin implan. Tuh. Jadi tolong dikasih pengetahuan. Ada berapa model gigi palsu? Oke, gigi palsu itu ada 2 nih, cekat sama lepasan. Nah, cekat itu tuh kalau kita biasanya bilang permanen, nggak bisa Implan dilepas. berarti? Iya banyak. Apa beda lagi? Banyak. Oh gitu. Iya, jadi dari cekat sama lepas pasang itu dia bercabang lagi. Oke, Nah. atu-atu. Ini yang mau dijelasin yang mana dulu? Yang mana dulu maunya? Ya, yang lepas pasang dulu deh. Oke. Karena kalau terakhir saya ngobrol dia lepas pasang. lepas pasang, Ah. emang sih kalau lepas pasang itu lebih apa ya? Ada lebih yang simpel. ada yang Voldemort apa gitu namanya. Lupa saya. Enggak dong. Apa namanya? Jadi kalau misalnya valve lepas pasang itu tuh ada yang akrilik. Akrilik itu biasanya ada kawatnya. Kawatnya gigi dicantolin di palsu. mana? Dicantolin di giginya. Di Hah, giginya. gimana sih? Nih, Kawatnya itu di dalam Kawat. gigi palsunya Iya. atau bakal dicantolin ke Jadi gusi? kawatnya itu nempel ke gigi palsu. Nah itu buat support gigi palsu di dalam mulutnya. Oh, Jadi buat ininya penopangnya, pegangannya. bukan maksudnya buat dicantolin di gusi. oh enggak, Aku pikir nggak- kawat buat nyantol. Enggak, Kita nggak oke. nyantolin di gusi, pasti nyantolin di giginya. Oke, terus? Itu yang pertama. Kedua ini ada kan belibet kan saya. Ya, minum. Tadi udah, oke, siap. Flexi denture. Flexi Jadi dia denture. fleksibel. Nah, fleksi ini tuh ada 2. Ada kalau di kita tuh ada yang Valplus sama Nah, yang itu. Thermosen. Ya, saya ingat. Nah, itu Valplus. tuh masuk ke flexi denture. Sama apa tuh lagi? Thermosen. Bedanya apa? Bedanya itu dia lebih rigid. Rigid tuh apa ya? Lebih kuat kalau Thermosen. Kalau si Kalau Valplus itu dia lebih fleksibel. Nggak ada modelnya sih. Jadi kalau misalnya Valplus tuh dia bisa dibengkokin. Kalau Valplus. Kalau dibengkokin banget ya, maksudnya dia bisa ditekan. ditekan. Ada kayak apa namanya kelembutannya gitulah. Gitu bisa gitu ya. Gitu. Kalau si Kalau Thermosen bisa tapi nggak yang Valplus gitu. tapi kekuatannya dua-duanya sama. Kekuatannya lebih kuat yang Thermosen. Tapi balik lagi ya, kalau flexi denture ini kita pasti lihat based on kasusnya. Oh. Kayak gitu. Berarti ada kasus-kasus yang butuh flexibility yang top, tapi misalnya secara kekuatan nggak perlu sekuat itu juga. Ya. Ada beberapa kasus yang butuhnya kuat, nggak se-fleksibel itu gitu. Iya, biasanya kalau kehilangan lebih dari 1 gigi, lebih dari 2 gigi itu lebih baik pakai yang Thermosen karena dia lebih kuat daripada Valplus. Posisinya ngaruh nggak? Posisi apa? Maksudnya kalau kehilangan lebih dari 1 gigi, Iya, asal dia berjejer kah atau nggak penting? Sama aja. sama aja. Mau dia silang-silang sana-sana, itu lebih baik pakainya yang Thermosen aja karena dia lebih rigid. Lebih kuat. Tapi kalau misalnya kehilangan masih 1 gigi, biasanya kalau saya sendiri sih masih mentolerir lah. Boleh pakai Valplus. Valplus itu. Oke, udah situ doang tuh. Drop downnya dari yang lepasan. lepasan. Oh, ada satu lagi. Itu kerangka logam. Tapi biasanya kerangka logam ini dibuatnya sama dokter spesialis. Jadi kalau kerangka logam, kerangkanya dari logam. Bisa gigit baut dong kita. Oh, bisa. Nah, Kudu kayak lumping Jack John kali ya. di film Dono. Kenapa orang butuh si kerangka logam itu? Karena itu tadi, kalau kehilangan giginya, kehilangan tulangnya udah parah banget. Oh. Jadi si kerangka logam ini support Ya, pegangan ya, dari ya, gigi ya. palsunya. Dan ini paling bagus sebenarnya kalau kehilangan banyak gigi. Kalau kehilangan banyak gigi atau Kehilangan banyak gigi kan pastinya kalau udah kehilangan banyak gigi nggak dibuatin gigi palsu, tulangnya iya, otomatis iya. bakal turun. Ini yang paling bagus kalau kehilangan banyak gigi kalau mau nyari yang fleksi. Enggak, itu bukan fleksi. Itu Itu bukan kerangka fleksi? logam. Karena kalau fleksi itu nggak ada logam bukan sama sekali. fleksi, lepasan. Betul. Ya. Oh, gitu. Gitu. Tapi balik lagi kasusnya ya. Ya paham, tapi enggak aku pikir variasi itu ada hanya untuk pemilihan konsumen aja, tapi ternyata enggak. Oh, enggak. Sesuai dengan kasusnya, Betul. kebutuhan berarti. Kebutuhan. Ada 3 untuk yang lepasan berarti. Untuk yang cekatan? Kalau Cekatan. Rajin dong giginya. Iya. Atau ngetik, atau bebenah. Kalau cekat itu permanen gitu ya. Iya. Nah, itu tuh ada yang namanya bridge. Bridge itu tuh dia apa tuh namanya? Satuan. Kumpulan dari crown. Dia suka ngulang-ulang kata-kata sendiri ya? Iya, belibet saya ngomongnya ya. Kumpulan dari Crown. Crown itu apa? Crown Yang- itu jaket gigi. yang paling luar bukan? Hah? Bukan yang paling luar gigi, bukan ya? Iya, Iya, kan nanti bukannya ituan yang paling luar gigi namanya betul. crown kan? Iya, mahkota, iya, mahkota iya bener gigi. kan? Iya, oke, terus? Tapi
gigi palsu ini atau gigi tiruan ini ada yang namanya crown. Nah, crown ini biasanya untuk satu gigi. Tapi kalau di sini kan case-nya kehilangan gigi. Nah, berarti itu pakainya bridge. Dia kumpulan dari crown. Jadi menyatu gitu, crownnya ada beberapa. Tapi bentuknya gigi? Gigi, bagus. Lebih bagus daripada lepasan. Lebih nyaman juga. Jadi kalau bridge itu gigi, misalnya nih ya, nggak ada bayangan ya? Aku sih ngebayanginnya jadi kayak gini. Crown jadi ketengan. Kalau bridge, beberapa crown langsung plek. Iya betul. Gitu kan? Iya. Jadi kan Ya misalnya pasti lebih kuat dia karena dia saling menyangga satu sama lain. Iya, kan misalnya nih ompong nih di tengah. Iya, satu. Jadi gigi kanan sama gigi kirinya itu dia masih sehat. Nanti kita kikis. Buat apa? Buat dudukan crownnya. Oh. Jadi si gigi yang di tengah ini, gigi palsu ini bakal disupport sama kanan kirinya. Kanan kirinya. Iya. Itu bridge berarti? Ini bridge namanya. Itu bridge. Kalau crown doang berarti? Crown itu giginya yang belum ompong, belum hilang. Oh, ditambal atas. Iya, jadi misalnya patah karena kecelakaan atau mungkin abis perawatan saluran akar. Nah, itu kan giginya butuh support yang bagus gitu ya. Selain ditambal sama komposit, tambal biasa, itu biasanya kita di crown. Pilihannya paling bagusnya. Jadi giginya dikikis, baru kita masukin crown. Masukin crownnya. Dan itu permanen? Permanen. Nggak bakal perlu diganti-ganti lagi dia? Nggak ada umurnya apa ada? Kalau umurnya pasti ada. Karena kan ini replika ya, kita buatan nggak bisanya. Tapi tahunan. Betul, kalau based on jurnal 5-10 tahun tuh udah termasuk berhasil. Perawatannya. Yang si gigi lepasan juga ada umur ya? Oh iya ada. Maksimal berapa? Kalau maksimalnya itu kita lihat lagi dari kondisinya. Ada umurnya saatnya diganti itu biasanya kalau longgar. Gigi justru tiruannya. Longgar itu meter ya? Bukan dia habis atau apa gitu? Habis apa maksudnya? Oh enggak. Kikis atau apa gitu nggak tahu aku nggak longgar. ngerti. Longgar biasanya karena tulangnya makin turun. Sebenarnya tuh kalau udah pakai gigi palsu juga pasti ada penurunan tulang, tapi memperlambat lah. Minimalisir lah ya. Betul gitu. Terus misalnya giginya yang lain ada yang ompong lagi, pastinya kan agak oglek tuh giginya. Maksudnya sebelahnya gitu? Iya mungkin gigi yang lainnya lah. Dalam satu rahang itu misalnya pasien udah pakai gigi palsu. Ternyata gigi lainnya ada yang dicabut lagi setahun kemudian. Pastinya kan gak nyaman lagi tuh sama si gigi palsu lamanya. Nah itu harus diganti. Harus diganti lagi gigi palsunya. Iya. Harus bikin baru lagi. Betul, bikin cetak lagi. Iya. Oh gitu. Seperti itu. Udah ya, apa ada lagi? Apanya? Si yang cekat. Oh sama implan. Oh implan tuh iya, implan kan masuknya cekat. Implan cekat. Piye implan? Implan itu disekrup. Jadi istilahnya kita nyekrup ke tulangnya gitu. Yang disekrup apaan? Jadi dimasukin gigi tiruannya yang disekrup. Kayak baut gitu. Kalau implan tuh bentuknya kayak baut. Bentuknya nggak kayak gigi? Kayak baut dulu. Nanti kalau misalnya bautnya udah menyatu sama tulang kita, baru dipasangin gigi palsunya. Nah gigi palsunya tuh bentuknya kayak crown. Oh gitu. Jadi kalau misalnya itu implan namanya. Iya, kalau misalnya prosesnya agak panjang kalau implan berarti ya? Betul. Karena ada waktu untuk menunggu dia menyatu dengan tulang. Betul. Karena kan implan itu si bautnya itu kan barang asing lah gitu, barang asing. Iya. Kalau masuk ke mulut kita, ke tubuh kita itu kan belum tentu tubuh kita tuh diterima. Nah, itu tuh kita observe dulu. Kalau misalnya dalam beberapa bulan dia udah menyatu sama tulang kita, udah bagus, nggak goyang, nggak apa, ya udah langsung dipasangin crownnya. Oh gitu. Dan ini semua sekali lagi sahabat Orange sesuai dengan kebutuhan. Betul. Kalau ngomongin gigi palsu dan pemasangannya gitu ya, dari yang dokter sudah pernah lakukan, itu case di Indonesia, kalau nggak di sekitar yang pernah dokter tangani deh, majority-nya gara-gara apa tuh penyebabnya? Mereka butuh pasang gigi palsu. Kalau yang pernah dokter ajak ngobrol pasien-pasiennya. Kenapa dipasang gigi palsu? Iya, kenapa dia pasang? Karena nggak mungkin karena lagi nganggur di rumah kan? Ngapain ya? Pasang gigi palsu deh gitu. Apa kira-kira? Dari average aja yang udah pernah dokter tanganin kebanyakan. Jadi karena biasanya dia habis cabut gigi. Tapi biasanya kalau yang dengan sadar diri nih, saya mau pasang gigi palsu dok. Nah itu gigi depan biasanya. Oh, gigi berarti depan. estetika. Alasannya. Kalau gigi belakang biasanya kita rayu dulu gitu. Kayak ini harus pakai nih gitu. Oh, harus pakai ya, Dok. Baru deh iya kan? pakai gigi belakang. Masih banyak yang kayak gitu kan. Kalau gigi belakang tuh gigi belakang tuh orang pasti pada cuek. Karena nggak kelihatan. Kalau gigi depan kan kita ngobrol tiap hari, apalagi kalau yang kerja kan pasti kan langsung gua kok ada jendelanya gitu. Iya. Pasang gigi palsu. Bahkan kita masih ingat komedian-komedian zaman dulu yang gigi depannya ompong, akhirnya dipertahanin ompong aja. Karena sumber rezekinya
jadi di situ. Betul, Iya kan? Iya. Padahal secara kesehatan rongga mulut itu kurang baik. Nggak baik lah. Iya, nggak baik, kurang lebihnya gitu. Kalau pasien yang datang ke dokter anak muda udah mulai banyak. Wah, banyak. Rata-rata mereka memilihnya atau case-nya pasang gigi palsu yang model apa? Biasanya aku nanya lagi nih, kayak gimana maunya yang lepasan apa enggak? Terus nanti mereka tanya, apa dok plus minusnya kalau pakai lepasan sama pakai yang cekat atau yang permanen? Ya aku bilang kalau lepasan mungkin agak ribet sedikit maintenance-nya, karena kan nggak boleh dipakai terus menerus kan dalam mulut. Boleh maksimal berapa lama? Kalau mandi sama kalau tidur itu dilepas. Mandi dilepas? Dia kan sikat gigi dong. Oh iya, tapi kalau aku mandi doang habis futsal nggak bawa sikat gigi gua. Nggak harus gua lepas dong itu. Ya kan di rumah sikat gigi. Futsal yang lain loh. Gigi siapa ini guys? Iya, gitu. tapi kan di rumah nanti sikat gigi. Oh iya, berarti itu. bukan mandinya dong. Sikat gigi. Sikat giginya. Iya, tapi rata-rata orang Indonesia kan sikat gigi pas mandi. Oh itu yang kurang teredukasi aja. Betul, ya gitulah. Gampangnya sih aku bilang ke pasien pas mandi dilepas, apalagi pas sikat gigi gitu ya, karena semuanya harus dibersihin. Gigi asli dibersihin, gigi palsunya juga dibersihin. Yeah. Kalau tidur itu juga dilepas. Gunanya untuk apa? Biar ngeistirahatin gusi kita aja. Kan gusi kita kan seharian kan tuh ditumpuk barang asing tuh betul, dia. Biar ditumpuk. istirahat Jadi dulu. biar istirahat, biar Yeah. nggak berjamur, biar nggak sakit lah istilahnya seperti itu. Pokoknya berarti maksimal 1 hari tuh Ada lepasnya pasti. 1 sampai 2 kali tuh harus istirahat tuh gigi. Maksudnya harus dilepas lah. Tidur lah pasti tidur lah. Tidur. Dilepas. Oke. Apa namanya? Rata-rata berarti si lepasan? Rata-rata Belum lepasan. kejawab nih berarti. Iya, rata-rata lepasan. Rata-rata Tapi lepasan. ada juga pasien yang saya nggak mau ribet dok, saya nggak mau lepasan gitu. Ya udah pakainya yang cekat seperti itu. Ini dong kasih aku juga apa namanya insight. Apa tuh? Berarti kalau misalnya kalau lepasan aku tadi sedikit banyak tahu gara-gara ngobrol sama di episode yang lalu kan. Jadi tinggal dateng, nyetak, Betul. ya kan, abis itu pasang. 7 hari berikutnya gitu kan. Betul. Setelah itu maintenance-nya tinggal dirawat yang tadi dokter bilang. Ya. Bangun tidur sama ketika sikat gigi disikat. Bangun tidur pas tidur taruh di wadah. Oke. Dan itu katanya hanya perlu pakai air bener ya? Iya. Nggak perlu pakai cairan-cairan apa gitu, nggak perlu. Kalau itu untuk pembersih aja sih, cairan pembersih itu nanti bisa dilakuin pas Additional sikat gigi. aja, additional aja. Oke. Itu berlaku untuk semua yang lepasan kan? Iya betul. Kalau si yang menarik aku tuh tadi yang si implan Apa? itu. Implan, Berarti berapa lama tuh proses dari mulai dateng, terus cetak pasti kan? Tapi setelah dibaut, atau gimana? Jadi kalau misalnya implan itu tuh sebenarnya banyak pemeriksaannya. Jadi kayak aku harus pengen tahu, bayangin aja. ronsen dulu, terus Ronsen nanti panoramik. ya. Oke. Pertama pasti screening dulu ya. Screening kita lihat keadaan giginya bagaimana. Terus nanti kalau udah, yuk ronsen panoramik. Nanti pas ronsen kita lihat, oh ini tulangnya masih mumpuni nih buat langsung dipasangin implan. Nah, itu bisa dilakukan implan. Berarti Tapi step pertamanya nah itu. bautin dulu. Kalau dokter GP itu kita nggak belajar Sedalam sedetil itu. itu. Pokoknya yang pasti akan ada baut yang terlibat di situ lah ya. Iya, pokoknya singkat cerita habis di ronsen baru dipasangin implannya kayak gitu. Kalau untuk pencetakan mungkin dicetak untuk si crownnya, buat crown. Oh, Buat crown. iya. Jadi kalau misalnya implan itu nanti beberapa bulan gitu ya, ya giginya kayak ada bautnya aja gitu. Oh keren. Giginya kayak ada Gue gak tau kalau lu ya sahabat Oris, gue sih ngerasa kayak kalau ada besi baut di gigi tuh, anjay keren banget lu. Kayak Terminator gitu. Ya gitu, nanti kayak ada bautnya. Nah itu tuh nunggu proses Dia nyatu sama tulang itu kan. Iya, Paling nyatu berapa dulu. minggu kali ya? Bisa bulanan, sebulanan. Oh bulanan mungkin. juga bisa ya? Iya gitu. Jadi by the way kalau si implan yang cekat aja, berarti ada proses pencetakan juga kan? Oh ada. Kalau yang dikikis itu yang bridge itu pasti ada pencetakan. Oke. Dan dia bisa di semua posisi gigi. Oh bisa. Jadi yang seri pun bisa? Bisa. Oh tinggal Gigi dicetak seri. crownnya seperti seri gitu atau gimana? Enggak, jadi pertama dicetak dulu nih untuk model awalnya. Terus nanti kita kikis giginya. Oke. Nah kalau misalnya udah dikikis giginya kita cetak lagi. Untuk apa? Untuk buat crownnya. Jadi cetakan kedua. Gitu. Kuliah deh gue ini. Iya. Gue yang lagi kuliah, lu ngajar. Nanti kalau udah dikirim ke lab.
buat dibuatin bridge-nya di lab. Sama aja sebenarnya kayak 7 sampai 14 hari lah, semingguan lah ya. Pasien datang lagi baru dipasangin bridge-nya. Si bridge-nya itu. Oh gitu. Sebenarnya sama aja. Bedanya kalau yang permanen itu kita kikis giginya. Ya. Kalau si cekat berarti treatment kebersihannya sama seperti kita punya gigi asli. Iya, betul. Bener-bener pure sesama itu. Sama. Tapi bedanya kalau misalnya bridge itu kan yang bagian ompong kan, maksudnya giginya kan dia nyatu gini nih si bridge itu. Nah, untuk bersihin bagian ompongnya. Iya, dalamnya gimana itu? Nah, itu agak susah kan. Biasanya sih aku rekomendasi water flosser. Kalau sekarang udah ada water flosser. Jadi tahu kayak semprotan air. Tahu, tapi aku nggak tahu itu bisa dibeli di apa? Oh, bisa. Oh iya. Bisa, ada banyak sekarang online. Kalau gram gimana? Kan dia bentuknya kayak begini. Kayak bukan ya? Ya kayak kail. Bengkok gitu ya, kayak kail gitu. Jadi dimasukin aja. Nah, kalau yang untuk bagian ompong ya tinggal dimasukin di sela-sela giginya yang di bawahnya, semprotin. Nanti sisa makanan pada keluar semua. Oh gitu. Itu lebih bagus sekarang daripada dental floss karena nggak semua orang bisa pakai dental floss. Dan untuk beberapa sudut susah lah dijangkau dental floss. Kalau atasnya crown gimana caranya? Iya, makanya itu. Makanya pakai water flosser lebih gampang. Iya. Dan itu bisa dibeli dimanapun ya, di toko-toko kesehatan. Ya, gitu sahabat. Gitu. Guys, nih bener-bener gue tuh merasa terinspirasi dari obrolan ini bukan karena pengetahuan baru soal gigi palsu, tapi lebih karena jaga deh gigi lo. Susah loh kalau dipakai gigi palsu ya. Walaupun benar. Itu maksudnya emang harus untuk kesehatan lo gitu. Tapi ketika ini emang bisa mengobati yang merasa kurang percaya diri, terutama udah tetap bisa tetap bisa menjaga kesehatan rongga mulut dengan pemasangan gigi tiruan. Tapi emang lebih bagus gigi asli. Emang lebih kuat, lebih nyaman, lebih gampang dibersihin ya. Makanya harus dirawat giginya. Iya. Jangan sampai pakai setahun 2 kali. Iya betul. Dokter Anggra nih. 6 bulan sekali 6 bulan sekali. Iya. Daerah mana? Kebon Jeruk. Kebon Jeruk, di kebon lagi. Bagus tuh, pasti emang hijau tuh royo-royo. Oren dong, kan kebon jeruk. Oren. Ya kan ada daunnya, Dok. Pakai dibantam, mentang-mentang gue bukan dokter, bener deh. Oke, tadi penjelasan soal gigi palsu sudah, pemasangannya juga. Mungkin testimoni sedikit juga dari dokter setelah bertahun-tahun menangani pasien-pasien gigi palsu. Biasanya keluhan-keluhan setelah pasang apa sih? Gak nyaman. Itu aja? Gak nyaman, sariawan biasanya. Sariawan tuh di gusi atau di bibir? Di gusinya. Gusi ya? Kan karena kalau kan biasanya banyak kan tuh yang lepasan nih. Kalau lepasan kan pasti dia tuh kalau pertama kali dipasang tuh dia rekat banget sama gusi. Nah, kadang bagian rekatnya itu tuh bisa ngelukain gusinya. Kalau misalnya kita masih belum lihai lepas pasangnya. Lagian by the way, ngerekatinnya pakai HP sih? Gue lupa nanya itu. Oh, ngerekatinnya nggak pakai apa-apa. Nggak pakai apa-apa kan tinggal plug gitu doang. Karena kan? udah dicetak udah sesuai sama ukurannya. Dan masukinnya dari atas kan? Iya dong. Kalau dari belakang gimana caranya? Bukan dari belakang, bisa gini nggak? Samping gitu, sulap gitu nggak bisa kan? Bisa. Dari atas kan? Dari atas. Oke, udah pasti kuat tuh. Pasti kuat. Kalau misalnya tenaga julu kan lagi naik motor nggak bakal lepas kan? Oh enggak bakal. Gitu nggak ada adegan itu nggak ada ya. Kuat ya, oke. OVJ dong nanti jadinya. Berarti tanpa ada lem-leman atau apapun itu? Bisa pakai lem kalau misalnya keadaan-keadaan tertentu kayak gitu. Iya, tapi case yang normal enggak. Karena bisa copot kan? Bisa copot. Oke. Gitu. Itu aja? Iya, nggak nyaman karena tadinya nggak ada gigi terus jadi ada gigi. Betul. Terus habis itu kan platnya itu juga agak panjang biasanya. Nah itu lidahnya jadi suka mainin. Iya benar. Biasa kan kalau misalnya ada barang-barang aneh di dalam mulut tuh kita pasti suka mainin. Nah itu jadinya kayak nggak nyaman dok, lidah saya jadinya ke bagian itu terus. Padahal ya harus diadaptasi, harus dipakai terus dan harus dibiasain. Ma, apa kabar? Sehat? Ngapain tuh? Enak aja. Ya gitu. Paling ya kebanyakan sih bilangnya gitu. Berarti kalau ada yang masih takut, khawatir untuk pasang gigi palsu, bukan ngomongin gengsi nih ya, tapi yang takut, ntar mulutku jadi kenapa-napa segala macam bakteri atau apa itu. Gimana pembelaan dokter? Enggak dong. Enggak ada ya? Enggak ada. Kalau bakteri gitu-gitu ya kalian aja bersihinnya gimana? Iya, maksudnya infeksi gara-gara gigi palsu gitu-gitu. Tidak ada teman-teman. Aman sentosa aman. ya. Alhamdulillah aman. Sampai detik ini juga aman.
Yang penting disiplin dan nurut sama do's and don'ts yang dibilang sama dokternya. Ya, betul. Kalau emang harusnya lo setiap hari copot, jangan lo pakai terus-terusan. Iya, Itu giginya, gusinya bisa rusak, bahkan Ya, bisa ada penyakit lain loh. Penyakit lain, Dari itu situ. dia. Makanya nurut aja guys ya. Dan kontrolnya Kontrolnya biasanya kita per 6 bulan. Jadi sekalian check up semua panjang giginya. guys kontrolnya. Iya dong. Nggak sebulan sekali tapi Kalau sebulan sekali biasanya kalau ada keluhan, kalau nggak ada keluhan ya rutin Ya aja udah, datang ke 6 dokter bulan gigi aja. 6 bulan sekali. Nanti sekalian kita cek giginya ada berlubang apa enggak. Yes. Terus kita tanya lagi gigi palsunya gimana Bu? Pak nyaman nggak? Longgar nggak? Ada yang ganjel nggak? Gitu. Paling gitu-gitu aja maintenance. Oke, sip. Berarti aman ya, sahabat Orange. Aman Nggak usah dong. gengsi lagi, nggak usah Ya. takut lagi juga. Masang gigi palsu bisa untuk usia berapapun. Iya betul. Bukan karena supaya dokter gigi laku, supaya mulut lo umurnya panjang. Betul sekali. Nggak usah pakai operasi-operasi besar segala Ya. macam kalau ada infeksi dan kawan-kawannya gara-gara ada penurunan tulang lah, apalah gitu-gitu ya. Lebih kompleks kalau kayak gitu. Ya, tapi itu alangkah baiknya bukan dari gue. Dok, tolong dikasih pencerahan lagi buat sahabat Orange yang lagi nonton, yang masih takut atau gengsi buat masang gigi palsu. Tuh kameranya. Oh ini nih kameranya. Oke. Jadi teman-teman semuanya kalian jangan takut, jangan ragu buat pasang gigi palsu. Even cuman 1 gigi palsu itu bakal jadi domino efek ke kalian. Kalian nggak mau kan kalau giginya 1 hilang tapi malah jadi gigi yang banyak yang hilang. Seperti itu. Jadi kalau misalnya udah terlanjur kehilangan gigi, better dibuatin gigi palsu. Tapi kalau misalnya belum ada gigi yang hilang, datang ke dokter gigi untuk dicek. Gitu. Itu dia. Jangan sampai case-nya makin melebar. Ya. Gitu. Jangan sampai dicabut lah intinya giginya. Daripada asumsi-asumsi doang, mendingan langsung langsung konsultasi aja Betul, ke dokter gigi langganan lu. Iya betul. Mau ke Orange Dental, mau Boleh. langsung ke dokter Anggra, boleh di Boleh. Kebon Jeruk ya, sahabat Orange. Iya pokoknya datang ke dokter gigi manapun Iya, lah. gak usah gitu. sotoy self diagnose. Iya. Bahkan self tindakan ya di Iya, rumah ya. Jangan. Wih. Oh ada itu. Jangan. Ada. Ada. Enggak deh, enggak usah ngapain sih, Masya Masa Allah. aneh-aneh ya guys. Biasa nambel ban terus nambel gigi, kira sama. Iya. Jangan ya guys. Jangan. Oke. Dokter Anggra terima kasih banyak. Oke terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu pokoknya. Jangan bosan Iya. untuk memasang gigi tiruan untuk para pasien. Iya jangan bosan untuk edukasi ya. Ya itu juga penting. Oke, terima kasih juga buat kasih. sahabat Orange yang sudah nonton episode Ask the Dentist by Orange Dental di episode kali ini bersama Dr. Anggra ya. Kita ngomongin gigi palsu. Semoga tercerahkan semuanya. Semoga terjawab semua pertanyaan di luar sana. Sekarang saatnya kita berdua pamit dulu. Kita ketemu lagi di episode Orange Dental podcast berikutnya ya. Saya Kamal Rashid pamit. Saya Dokter Anggra. Kita ketemu lagi kapan-kapan atau episode berikutnya. Sampai jumpa. Because everyone deserves to smile. Dadah.